Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiros samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu bi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-marad hadir ya siki nolahipin sayyidina wa sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izzazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-mukarram asyidi syekh Abdurrahman sumanahtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arba mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi wasallam wa sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Syekh Muhammad Bakir wa sayyidina Syekh Jafar Shadiq wa sayyidina Syekh Imam Musa Kazim wa sayyidina Syekh Abu Hasan Al-Ridha wa sayyidina Syekh Maruf Karhi wa sayyidina Syekh Syarif Syakoti wa sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Syekh Abu Bakar Sibli wa sayyidina Syekh Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Syekh Abu Farud At-Turtusi wa sayyidina Syekh Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Syekh Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa Hadir Sultan Aulia Kutub Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Jazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatak wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Lial Jambu wa hadrati Syekh Abdul Rahman wa sulihim wa purim wa silsilati muakhidin anum Allahumma arfar hijabat tahliyatum liku alibal muridin mala ta'ifihim liku anur min masyinil kiram apa dengan bibarakatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wattabi sabila man anaba ilaya wattabi dan ikutilah olehmu man anaba orang yang bisa pulang ilaya kepadaku. Surat Luqman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In soluhat solat jasadu kullu, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh anggota badannya. Wa in fasadat jasadu kullu, jika segumpal daging itu rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Ala yal qalbu, ingatlah
segumpal daging tadi itu namanya qalbu atau qalbu robani atau mudghah robani atau latifah qalbi. Al-kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para iwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karma Syekh Abdurrahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khotaman mingguan. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Amin. Allah berkahkan anak-anak kita. Amin. Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karma Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abah menyampaikan kuliah tarbiyah, beliau membacakan ayat surat Luqman, wattabi, ikutilah olehmu, sabila, jalan atau torekoh, man anaba ilaya, jalan atau torekohnya orang yang bisa anaba itu kembali, ilaya kepada. Ini ayat pendek, potongan maka. Di situ Abah menjelaskan kalian harus mampu bisa mengikuti orang yang bisa pulang ruhnya kepada Allah. Ikuti itu, karena itu perintah. Watabi itu fil amr, namanya fil amr, al amru ulil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Yang diikuti apanya? Sabil. Sabil itu bimana torik. Torik itu jalan. Sabilun jalan, toh sama aja toh. Torik itu jalan. Sabil jalan atau torekoh. Man orang tadi bisa anaba yunibu, sama aja roja'a yarji, orang yang bisa pulang ilaya kepadaku, kepada Di sini kita harus mengikuti jalan. Jalan itu kan berarti ajarannya, perilakunya ya. Perilaku orang itu bisa pulang kepada Allah, apanya? Ruhnya. Nah itu kata Abah, disitulah siapa yang bisa membawa kita ke ruh kita. Tidak lain, kalau Abah bilang ya Syekh Mursi. Nah, ini udah arah ke sini. Abah menjelaskan disinilah murid Abah khusus. Kalau orang sudah ketemu orang yang bisa pulang, udah nyantel aja, ikutin aja, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak pikir, nggak usah pakai ini, nggak nyambung, nggak usah banyak tanya, karena Abah udah nyampein ayat ini. Abah bilang ini murid Abah 1:1000, udah mirip, udah khusus khusus ngikuti jalan orang yang bisa pulang. Ini dalil ya, dalilnya. Secara penjelasannya, siapa yang mampu membawa kita nih? Nah, sekarang kan banyak nih gelar ulama, benar nggak? Ulama ini, ahli ini, ulama ini, ahli ini. Wah, banyak nih ulama-ulama. Kalau dulu ulama terbatas. Kalau sekarang orang gampang mengklaim ulama. Kalau dia udah bisa ceramah, dia klaim ulama. Kan? Kalau sekarang orang bisa ceramah,
bisa ngutak-ngatik kata, langsung diklaim apa? Ulama. Akhirnya tempat apa? Kembali. Nah, makanya orang-orang yang menjadi panutan, menjadi ulama yang disebutkan oleh masyarakat, oh dia ulama, kiai gitu. Kiai, ustadz kan tergolong ulama kan? Orang umum mah. Makanya kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Dari warasatul anbiya ini, mereka semua mengaku klaim saya pewaris Nabi. Pewaris Nabi, ya kan? Pokoknya orang-orang yang muda, yang ceramah, yang apa, dia ulama. Karena dia udah jam terbang, akhirnya dia mengklaim ulama. Pakai dalil al ulama warasatul anbiya. Akhirnya dia mengklaim saya adalah pewaris Nabi karena menyampaikan apa? Quran, hadis. Itu klaiman mereka. Kalau dari sisi ajaran Torekoh yang disebut al ulama warasatul anbiya, yaitu sabila man anaba ilaya, orang yang bisa pulang dirinya kepada Allah. Nah, kalau ada ulama, kita tanya, kiai, ustadz, di situ ulama, situ bisa pulang nggak ruhnya ke Allah, gitu. Itu yang Abah sampaikan. Makanya belajar itu harus punya guru. Guru yang gimana? Guru yang bisa ngalamatin dunia dan akhirat, yang bisa mendidik ruh kita. Kalau yang mendidik jasad akal itu banyak gak? Banyak. Pengajian sini, pengajian sono, banyak. Tuh mereka mengklaim ulama karena dia pakai dia al ulama salam. Iya. Ulama itu pewaris Nabi. Kenapa? Dia ngampein hadis Bukhari Muslim, ngampein kitab-kitab kuning. Boleh nggak mengklaim ulama? Boleh. Tapi apakah benar al ulama ini warasul anbiya? Dicek sanad keilmuannya. Dicek sanad keilmuannya, mereka guru gitu kan. Oh, ternyata keilmuannya hanya sampai batas sanad zohir. Nah, kalau kita yang ulama Syambiya dicek, benar kan ya ulama Syambiya dicek. Syekh Abdurrahman katakan ya, gurunya Khair. Salihun, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Atib dicek. Bukan hanya orang Bogor yang ini, bukan hanya Abah yang cek, tapi yang bisa mencek itu ulama lain, ulama mursyid. Benar, itu nyambung. Siapa yang nggak kenal Syekh Abdul Karim Tanah Banten? Syekh Abdul Karim Tanah Banten dicek lagi, keilmuan zohirnya ada sanadnya, keilmu rohani batinnya itu nyambung ke siapa? Syekh Sultan alias Syekh Abdul Qadir yang motif Sambas ke Syekh Sultan, itu nyambung. Ini Syekh Motif Sambas ini salah satu angkal atau fongkol atau lokomotif dari semua torekoh yang ada di Nusantara khususnya, Syekh Motif Sambas. Kalau orang nggak megang torekoh Syekh Motif Sambas, nggak sempurna. Coba aja, pasti megangnya Syekh Motif Sambas. Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tijaniyah belum sempurna, belum megangnya. Dia tabaruk. Satoriyah sama, harus ke sini. Wahidiyah ada kan, Sidikiyah ada kan. Dia kalau belum megang Syekh Ahmad Latif Sambas, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ya torekonya sebatas amalan tabaruk. Paham nih? Makanya kita alhamdulillah punya ijazah torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari jalur Syekh Ahmad Latif Sambas.
Walaupun sampai orang Indonesia, derajat ruhaninya itu Pak, derajat kerohaniannya. Nah, dari Syekh Ahmad Latif Sambas ini, semua toreko yang di luar 2 toreko ini, Sajili, Satoriyah, apalah, banyak toreko itu. Dia nggak bakal sempurna, nggak balik ke sini. Ke Syekh Ahmad Latif Sambas. Sedangkan Syekh Ahmad Latif Sambas ini toreko paling bungsu, baru. Tapi kenapa semua toreko kata Abah, dia harus kembali ke sini? Kalau nggak kembali ke sini, ya tabaruk. Dia belum bisa suluk. Tahu suluk? Usul. Toreko usul kita ini. Makanya kita toreko usul, itu Abah bilang apa? Bisa guru. Nah, zikir jahar itu usul kita. Zikir hopi sama usul. Khotaman tadi usul. Karena yang khotaman itu bukan kita. Zuhirnya kita. Jahar johirnya kita, hopi zikirnya, hopi johirnya kita. Karena disebut toreko usul, maka dia usul dari Malur Syekh Ahmad Latif Sambas nih. Nah, guru kita kuat, Syekh Abdurrahman ke Abah Howar, kuat itu. Orang-orang suluk semua itu, orang-orang suluk, di mana kemakomannya diumpetin, disembunyiin. Ketika seorang wali makomnya disembunyikan, maka makomnya dia sempurna. Kan ada wali yang ditampakin. Ada nggak? Ada wali yang ditampakin. Tapi dia setelah pulang ya udah selesai. Kan banyak di Indonesia wali-wali ini jagoan ini kan. Setelah pulang udah selesai. Nah, Abah ini salah satu wali mursyid yang disembunyikan. Bukan hanya Abah yang disembunyikan, muridnya. Semua murid Syekh Abdurrahman dipendam. Benar nggak? Lihat, murid Abah ada yang muncul nggak? Nggak ada yang muncul. Kenapa? Karena Abahnya adalah wali mukhfiun yang disembunyikan. Suluk. Tapi suluk itu harum dia. Cahayanya akan memancar. Makanya di kita itu harus banyak mendam diri. Khumul. Tahu khumul? Mendam diri, mendam. Karena toreko suluk itu pengolahannya di ruhan. Di zikir Kalau yang tabaruk pengolahannya mana? Jahar, gitu kan? Orang tabaruk cepat terkenal Pak, cepat terkenal. Tapi makom kewaliannya gak sempurna. Makanya mereka yang makom wali-wali itu, kalau secara ruhani, mereka harus datang ke Syekh Abdurrahman. Nah sekarang nih, ini harus datang ke Syekh Abdurrahman. Kan Syekh Abdurrahman udah di kuburan. Abah Ilyas itu mah. Syekh Abdurrahman ada nggak? Nah, seluruh toreko manapun ilmu-ilmu batin sekarang lagi nyari siapa? Syekh Abdurrahman, ilmunya Syekh Abdurrahman yang punya sabiluman anaba ilayah, bahwa Syekh Abdurrahman itu punya toreko, punya jalan, punya metode, bisa pulang kepada Allah. Dicari nih, orang kebatinan nyari. Kan suka ada orang yang ilmu-ilmu macan, dia jalan karuhun, ya, karuhun ini, sampai dia kayak gembel. Nah Abah nih yang nyempurnain. Makanya sekarang mualim kita bilang kuburan Abah malam-malam banyak yang jarah. Tapi tertutup buat muridnya. Kenapa muridnya tertutup? Karena muridnya bukan ngambil ajaran Syekh Abdurrahman, tapi ngambilnya tabaruk. Lihat, Syekh Abdurrahman di hadapan murid-muridnya yang belajar, Abah itu bagaimana? Gak dianggap.
Kan ajaran ini, Abah ini kan tabaruk menuju tapi ajaran asli Abah suluk. Seluruh dunia, seluruh penjuru, karena Abah ini suluk, maka ilmu-ilmu kebatinan biar dia sempurna, gurunya suruh datang ke siapa? Syekh Abdurrahman. Kenapa murid yang belajar di Abah itu nggak apa? Nggak muncul, ngerti nggak? Kenapa tuh? Kenapa yang harumnya karomah Abah itu dicari ibarat apa sih ya? Magnet apa itu? Gula lah, semut dari mana datang? Dicari sama, karena mereka suluk, yang suluk-suluknya nyari. Karena kata guru-gurunya kalau pengen nyempurnain harus ziarah ke Syekh Abdurrahman. Tapi di kalangan muridnya Abah gimana? Anggap biasa-biasa aja. Kenapa muridnya menganggap Abah biasa-biasa aja? Karena muridnya salah jalan. Ngapa? Dia ngambil tabaruknya, bukan suluk. Kalau ngambil tabaruknya, ya udah cuma jikiran doang gitu loh. Jikiran pengen rezeki ya, dikasih waluya, dikasih waluya. Dikasih nggak? Kasih. Untuk mencapai makom toreko Abahnya, murid Abah nggak ada yang doyan. Paham nggak nih? Murid Abah sebagai guru kita, torekonya suluk, muridnya pengen tabaruk, nggak nyambung. Kenapa yang datang itu malah bukan murid Syekh Abdurrahman? Karena guru-guru mereka memandang Abah lah salah satu mursyid suluk. Nih, Abah. Kenapa mereka nggak ke Abah Anom? Karena Abah Anom ajarannya tabaruk. Beliau aktor, ajaran tabaruk. Abah suluk. Tapi nggak didoyanin sama muridnya yang jadi muridnya. Karena muridnya pengen kaya. Karena muridnya pengennya karomah. Ketika dikasih ajaran Abah yang benar, mereka nggak terima, pakai akal syariat. Sedangkan orang luar yang mereka ziarah, kena guru spiritual bilang, itu loh Syekh Abdurrahman. Kalau kamu ziarah ke Syekh Abdurrahman, ilmu kamu sempurna. Sedangkan kita yang di dalam, gimana? Biasa-biasa aja ya. Karena Abah ini suluk, yaitu makom Abah ini disembunyikan. Wali yang disembunyikan, makomnya akan sempurna. Apa orang tabaruk kenal Abah? Enggak. Karena murid Abah hampir mayoritas yang dicari apa? Kekayaan. Benar nggak? Ketika ajaran Abah muncul, dikejar sama orang-orang luar, murid Abah bengong. Syekh Abdurrahman biasa aja kena gitu kan. Mereka itu sama guru-guru spiritual ya Pak. Kalau pengen sempurna, ziarah ke ini. Berbondong-bondong. Ya itulah ketika ajaran Abah suluk, dijelasinya tabaru. Makanya Abah bilang, watabi sabila man anabailaya, ikuti oleh kamu jalan yang bisa pulang kepadaku. Itu kan secara umum Quran. Nah, kita ngikuti Syekh Abdurrahman, kan Abah udah bisa pulang ke sana. Ikuti ajarannya aja nih, selamat dunia akhirat. Makanya Abah itu ajarannya suluk loh. Suluk. Ajaran suluk itu banyak aturan. Nggak boleh berguru sama yang lain. Ya. Kalau sholat harus robito mursyid. Kapanpun harus robito ke guru. Mau apa, pergi kemana, ke guru dulu ngomong. Bah saya mau pergi, bah saya mau jalan, bah saya mau ini. Beda sama orang tabaruk.
Kalau orang tabaruk butuhnya doang. Ngerti nggak? Lagi butuhnya doang. Baru dia ingat Abah. Bil barokah wal karamah Syekh Abdurrahman. Ketika dia senang, lupa Syekh Abdurrahman itu. Ntar kalau udah mentok lagi baru datang. Benar gak kayak gitu? Lihat sekarang murid Abang ngilang kan? Karena mereka yang dicari tabaruk. Coba dicari suluknya. Orang abad ajaran suluk ya. Ajaran suluk itu nggak boleh si murid itu membantah. Makanya lihat konsepnya. Jangan banyak tanya di hadapan gurumu. Minta obat batin hanya dari gurumu. Tuh lihat. Itu suluk itu Pak. Kalau yang tabaruk nggak begitu. Makanya kita ini sudah mengikuti Abah. Jangan tungak tengok ke kiai-kiai syariat, hati-hati. Abah ini suluk. Ayatnya jelas. Ikuti torekohnya atau ajarannya atau perilakunya orang yang bisa pulang ke Allah. Abah ini ngejamin ke muridnya. Kalau kalian mengamalkan apa yang Abah ijazakan harian, mingguan, bulanan, kalian selamat dunia akhirat. Kalian ahli surga semua. Percaya nggak? Iya. Nah karena Abah ini mursyid suluk, berarti muridnya harus ikutin jalan Abah. Jangan kali-kali sowan sama kiai kalau nggak ada izin dari Abah. Itu suluk Pak. Akan silaturahim, panjangin umur gitu. Silaturahim biar rezekinya banyak. Itu syariat. Ketika Anda ngikuti ajaran suluk Abah, ikutin jalan orang yang bisa pulang kepada Allah. Abah habis ke sana. Udah jaminan murid Abah kan selamat dunia akhirat. Murid Abah nggak bakalan ditanya mungkar nakir. Murid Abah nggak bakalan ditaruh dalam barjah. Kalau muridnya itu ngikutin apa kata Syekh Abdurrahman. Jangan ngikutin kata orang syariat. Oh nggak apa-apa silaturahim itu. Kan ada hadisnya. Man ahaba ayat suturajkuhu. Ya kan? Barang siapa yang pengen dimudah lapangkan rezekinya, wa yansa fi asyarihi fala sirahima. Itu kan ada dalil hadisnya. Benar, secara kaidah umum benar, nggak salah. Kita silaturahim akan meluaskan rezeki, panjang umur, benar. Tapi ketika kita sudah baiat kepada Syekh Mursyid suluk, kata dalam kitab An-Nur Qosiyah, penegasannya si murid jangan berani-berani keluar atau bahasa kita sowan-sowan tanpa izin ke gurunya dulu. Kalau itu dilanggar berarti akan terhijab. Akhirnya torekonya cuma nama doang. Zikir jihir, zikir jahar, ya namanya doang udah lah. Zikir rapi, ya bunyinya doang. Kagak berefek kepada ruhani. Tuh, beda kan? Sedangkan kaidah umum kan ada hadisnya juga. Bahkan murid-murid Abah bilang ngaji boleh kemana aja. Tapi ketika Anda ikut suluk Syekh Abdurrahman berarti udah mulai apa? Bebenah diri. Terserah. Kalau mau jadi murid Abah tabaruk, Abah bilang kan gak apa-apa. Kan tabaruk menuju nggak mampu saya mah ke suluk. Ya tabaruk, ya udah dapetnya itu doang, ngerti nggak? Ketika ada panggilan dari Abah Guru bulanan, kalau yang mereka bawa Abah ini suluk, ikut ajaran suluknya, bulanan akan hadir. Walaupun bagaimanapun bulanan akan didulukan. Itu namanya suluk. Ikuti jalan guru. Yang lain belakangin dulu. Bagaimana ketika ada orang tua pengen jalan-jalan pas berketepatan
ngaji bulanan, mau pilih yang mana? Orang tua jasad kita apa ngaji bulanan? Jadi Bulanan dong. Hah? Bulanan. Bagus. Pak Menteri? Bulanan. Ya itu suluk. Ya kalau pengen ikut tabaruk, bulanan kan bulan depan masih ada. Nah, ini murid tabaruk, jangan disalahin. Ya dia akan dapatnya ya stagnan dah, zikir doang udah. Jadi Abah itu punya ajaran suluk. Kemudian Abah bilang tabaruk menjadi suluk buat yang baru-baru. Kan baru mah belum paham. Tapi kalau udah naik latifah, ya bukan baru lagi tuh mah, udah masuk khusus dari ayat ini. Kalau ada murid Abah di talqin baru masih tabaruk nggak apa-apa dia. Ustaz, saya nggak bulanan dulu. Ya nggak apa-apa, maklumin. Baru saya ada acara, ada kondangan, acara keluarga. Jadi kita mah ya insya Allah. Gitu kan? Tapi ketika sudah naik latifah, Anda bukan tabaruk lagi, masuk dunia suluk. Kalau pengen latifahnya bener kerasa, nyambung ke Abah ya ikutin. Harian, mingguan, bulanan, selamat. Jadi jangan aneh nanti ada murid-murid Abah menganggap bulanan itu nanti bulan depan masih ada. Nah kan dibuka kan? Dibuka tuh. Ya kalau memang pengen makomnya tabaruk ya silahkan. Jadi pilih nih. Nah, akhirnya yang ilmu Abah ini diserap sama siapa? Orang luar, Pak. Yang guru spiritualnya hebat. Kamu kalau pengen sempurna datang ke Syekh Abdurrahman, Cibuntu Bogor. Kenapa Abah tulis di bawah tema Cibuntu Bogor? Karena nanti akan terkenal Cibuntu Bogor, Syekh Abdurrahman. Saya mau kasih tahu sama Abah. Nih, Abah. Masih hidup Abahnya. Nih Syekh Abdurrahman Cibuntu Bogor 38. Itu yang ngomong siapa? Abah Ilyas. Tapi dalamnya siapa? Sekarang terjadi. Saya mau dikasih tahu buku merah tuh. Oh, ini Abah nih. Saya akhirnya silsilah kan. Ini Abah nih. Syekh Abdurrahman Cibuntu Bogor. Gitu. Yang ngomong siapa? Abah Ilyas jasanya. Dalamnya Abah siapa? Syekh Abdurrahman. Kalau Anda ngikuti Abah Ilyas ya jasad. Kita ikuti siapa? Syekh Abdurrahman. Kenapa Syekh Abdurrahman Cibuntu Bogor? Semua ilmu puncak akhirnya, semua ilmu batin harus ke situ sempurna. Berapa banyak orang perjalanan dia nyari karuhun maung putih, karuhun apalah gitu. Kalau datang ke Syekh Abdurrahman sempurna perjalanan dia, baru talqin gitu loh, paham nggak? Itu guru-guru spiritual Pak, bukan ecek-ecek. Ilmu batinnya itu udah tinggi. Cari Makbaros Syekh Abdurrahman, woi. Lah muridnya biasa-biasa aja, ribut. Kenapa? Muridnya itu demen tabaruk. Sedangkan Abah benar kata Abah. Toreko Abah, tabaruk menyusul. Yang baru-baru tabaruk. Kalau sudah naik latifah, udah bukan tabaruk lagi, masuk ke dunia suluk. Kan suluk itu latifah, Pak. Ada cahaya. Mudah-mudahan kita nih yang di sini walaupun 4 orang mau ngambil tabaruk apa suluk? Suluk. Berarti kalau ngambil suluk Anda harus patuh kepada apa yang diperintahkan Abah Guru. Cuma Pak ikut toreko cuma tabaruk doang. Ujian. Kalau ada orang belajar toreko, mursidnya tabaruk, ujian kata para mursid. Maka dia harus cari mursid sedangkan Abah ini mursid muridnya pengen tabaruk. Bener nggak? Nah mudah-mudahan nih pelajaran kita nanti dibuka lagi tuh sama Abah. Jangan aneh. Nah sekarang ikutin aja.
zikir, otaman. Kalau dunia pasti ngikutin. Nanti sakhara lakum, ya kan? Nanti akan ditundukkan. Cuma prosesnya ya sedikit lama, ya sabar ya. Sabar, syukur kata Abah. Sabar, syukur. Kalau belum datang ya sabarin aja. Kalau dapat syukurin. Kalau bahasanya ada pengembalian. Kalau dalam kitab Sumus itu ada namanya Syekh Marwan. Syekh Marwan, benar. Marwan. Dia ini guru mursyidnya meninggal. Akhirnya dia cari mursyid lain. Kalau di kita nggak boleh. Kenapa dia dapat kawalian? Diabdikan semua dirinya buat guru. Hartanya, dirinya kewali, baru dikasih kewalian. Ngerti nggak? Jadi orang untuk usul itu belum tentu dengan zikirnya, ngerti nggak? Belum tentu dengan zikirnya. Dia ini demi guru, syekh, guru, ya. Semua buat guru, baru dikasih kewaliannya. Dirinya yang punya harta ya baktiin hartanya. Dia kalau nggak bisa ya dirinya abdiin. Baru dikasih ilmu kewaliannya itu. Jadi ilmu kewalian itu ketika seseorang itu totalitas sama gurunya. Makanya kita kan suka tanda tanya besar. Kalau kata mursyid, ceraiin bini kamu, gimana? Ayo gimana? Hah? Gimana? Cerai. Iya. Murid masih syariat mah, wah ini guru nggak bener nih, gitu kan? Itu guru tahu kalau nanti nih bininya akan jadi setan tuh, nggak gitu. Cuman kalau murid sekarang pasti tanda tanya besar, wah nggak beres nih, walid gitu. Sampai ke situ ada Pak, riwayatnya ada di itu ngaji Kapitul Adkiyah itu. Di Kapitul Adkiyah ada. Ya, kalau murid-murid sekarang digituin sama mursyid gimana? Ngambek. Hah? Ngambek. Nggak datang lagi. Mursyid itu tahu ini kan nggak bakal bener nih, gitu kan? Nah, alhamdulillah abang nggak sampai ke situ, nggak sampai ke situ perintah. Kalau abah itu sama Abah Wer, kalau guru ngelempar cincin ke WC, mau nggak ambil? Cubluk tau cubluk? Tuh, ambil, gimana? Mau? Cincin, Harus mau. masukin ke cubluk, tahu cubluk kan? Ambil, berani nggak? Murid sekarang berani nggak? Ada. Pikir-pikir, Iya. nimba aja ogah. Mana mau dapat kewalian? Di abah nggak butuh seperti itu. Baktiin kita harian, mingguan, bulanan. Sampai Syekh Marwan itu ketika gurunya sudah meninggal, baktinya ke siapa? Ke keluarganya. Gitu. Sampai ke situ sejarah kewalian dia dapat jadi syekh besar gitu. Setelah guru yang nggak ada, dia berguru lagi. Nah, dari situ. Tapi jangan, nah, kalau kita nih di abah ini, ketika abah bilang tetap semuanya ke abah Robito. Ini Syekh Marwan ini kan dia ngeluarin perjalanan rohani dia. Kalau punya mursyid setelah meninggal tidak punya nilai, tidak punya efek pengaruh, dia pindah lagi guru, cari mursyid lain. Tapi kalau di abah memang kerasa, yang kita kerasa nih, karomah abah itu aja ada, nilai abah itu ada, terusin perjanjian itu. Ya kalau mau lepas dari abah juga nggak jadi masalah. Ya cuman abah setelah kita ngelepas ikatan baiat itu, berarti abah nggak tanggung jawab. Misalnya nih, abah udah nggak ada,
Kan diuji tuh, diuji, habis diuji ya kan. Akhirnya akal pikiran kita ngomong, gimana nih, gua nggak jadi misalnya. Akhirnya dia nyari guru lagi. Berarti di situ dia udah putus. Dia ngomong, serahin bukunya. Jangan ibu-ibu tanah kusir. Saya diberhentiin tanpa ini, kitab-kitabnya masih ada. Tanah kusir saya ngajar, ibu-ibu udah talkin 16 orang. Diberhentiin karena dia bilang toreko itu bete yang punya majelis. Kan harusnya bukunya ditarik. Saya diemin aja, biarin, nanti ada kewajotan jangan salahin. Maksudnya saya diberhentiin des gitu. Karena dia benci yang punya rumah. Pimpinan majelisnya benci. Dia khotaman, buku khotaman ada, saya diemin aja dulu. Dan kan kalau memang udah nggak suka sama ajaran Abah, buku kuning, buku merah harus balikin. Ini saya diberhentiin tanpa omongan lagi. Sedangkan dia sudah dibayar 16 orang. Karena dia doyan merasa suaminya itu pegawai negeri pas eselon 2. Merasa hebat. Nggak butuh lagi gitu. Sedangkan saya udah ngajar 7 tahun. 7 tahun saya ngajar dari nol. Sebentar ya. Ngajar tafsir saya. Pas mereka udah ditalkin, majlisnya udah baru, saya nggak ditelepon, nggak apa gitu. Tapi kan dia ada ikatan itu kan. Kalau memang dia benci sama toreko, balikin bukunya. Kalau pengen dibayar, kita bayar gitu. Kan cuma 35.000 tuh. Itu maka bahaya. Tapi kan kita bukan ngeberhentiin diri, dia yang berhenti. Karena dibilang bete toreko. Yang ngomong itu yang punya majelis. Saya kan teman saya diajak suruh ngajar dari 2000 berapa tuh saya? 2011 lah. Sampai sekarang, sampai yang kemarin terakhir. Jadi nggak ada kata-kata, nggak ada ini. Tapi mereka ada talkinan. Jadi dianggap ajaran kita itu apa? Sesat. Dan saya bilang ada khotaman sebulan sekali emang. Ratib nggak dibaca sama saya. Yasin nggak dibaca sama saya. Kita ngaji tafsir aja kan. Nah, mereka udah ditalkin 16 orang, ibu-ibu. Nah, saya diberhentiin tanpa omongan, tanpa apa. Ya nanti kalau ada apa-apa saya nggak mau dah. Artinya dia nggak ngubungin kan. Kalau kita kan ngeri kan di toreko kalau tahu. Nah, jangan sampai begitu. Saya bilang perjalanan Abah ini memang benar. Kalau seandainya kita belum masuk nih ke ruhani kita, Bu, ini masih bertanya, tawakuf. Tahu tawakuf kan? Jangan nyalain. Udah ini aja jalanin dulu. Nanti akan dikasih paham. Jangan langsung diputus. Karena ini ajaran wali yang mursyid, Pak. Benar, nggak salah ini. Nah, siapa yang bilang salah? Karena ajaran ini diakui oleh seluruh mursyid sedunia. Nggak ada ajaran toreko sesat, nggak ada. Yang sesat siapa? Yang sesat siapa? Muridnya. Karena dia merasa nggak sesuai dengan akal dia. Padahal kalau dijalanin terus sesuai nggak? Orang kita baca la ilaha illallah kan? Yang kita baca apa? La ilaha illallah memang sesat itu. Cuma nadanya doang kan? La ilaha illallah kan? Itu jangan sampai. Makanya dari ayat surat Luqman tadi ikuti apa yang dikatakan Abah, ikuti aja. Jadi tadi kita udah statement, kita ngambil jalur suluknya Syekh Abdul Rahman. Kalau tabaruk ya akhirnya nggak nyambung ke Abah. Akhirnya ngajinya males-malesan. Dia selalu mengatakan nanti ada hari lain. Nah, ada kan suka penyakit begitu. Makanya kalau mau ada hajatan acara jangan samakan dengan bulanan. Itu namanya ikroman, takziman, membesarkan makom guru. Ada mau hajatan apa jangan samain sama bulanan. Cari minggunya, minggu kedua
Bilangan itu kan minggu pertama. Jadi samain sama bulanan. Berarti udah membelakangin guru karena suluk. Nah itu ya. Jadi ilmu, amal, marifat, adab. Walaupun abah jasadnya nggak ada, adab. Misalnya di makomnya apa, di sana adab yang didulukan adab. Makanya turunlah nanti ilmu laduni, ilmu yang tahu-tanya tahu aja kita. Nah itu ilmu laduni itu ada Pak. Laduni wa alamnahu min ladunail ilmu. Kami ajarkan dia, ya kan? Itu ke Nabi Khidir. Laduna di sisi kami ilman ilmu. Makanya disebut ilmu lah. Di Abah pun ada. Kalau kita ikut ajarannya, insya Allah paham-paham itu akan hadir dan datang kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah, pegang terus ajaran Abah Guru. Amin. Walaupun banyak rintangan apapun, tetap pegang ajaran Syekh Abdul Rahman. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.